Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Thumma qala hadis nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, di mana Allah yang telah memberikan kita beri-beri nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah yang kedua, salawat beriringkan salam, berpecahkan rindu, berhasiratkan kasih sayang kepada putra Abdullah buah hati Aminah, Habibullah kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah rela membolak-balikkan zaman ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang menerang, yang disinari iman, Islam dan ihsan. Dan marilah kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ansor Harahap dengan NIM 2430400019 dan prodi manajemen dakwah, dan yang saya hormati Bapak dosen Julfaroni Esos IMA, dan yang saya hormati teman-teman yang seperjuangan saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah saya yang berjudul Toharo. Toharo menurut istilah adalah kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti sholat. Dan yang pertama kita bahas adalah air yang boleh dengannya bersuci. Ada 7 macam. Di dalam kitab fikih dijelaskan al-miyahul lati yajuju bihal tathiru sab'u miyahu. Air yang boleh dengannya bersuci ada 7 macam air. Mana-manakah yang 7 itu? Dan yang pertama air langit, dan yang kedua air laut, dan air yang ketiga air sungai, dan yang keempat air sumur, dan yang kelima air mata air, dan yang keenam air salju, dan yang ketujuh air embun. Kemudian air itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air suci lagi mensucikan, ialah air mutlak. Contoh air mutlak ialah air yang kita jelaskan yang 7 macam yang tadi. Contohnya air hujan, air laut, dan air lain-lain sebagainya. Dan yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan, adalah air musammas. Air musammas adalah air yang dipanaskan dengan sebab kena pada panas matahari dan berada di dalam bejana yang dibuat emas atau perak, contoh. Lalu air ini memunculkan bau yang tidak sedap sehingga menjadi makruh digunakan untuk membasuh tubuh. Dan yang ketiga, air yang suci tetapi tidak mensucikan, ialah air mustakmal. Air mustakmal ialah air yang telah dipakai bersuci, seperti air yang menetes dari sisa wudu atau sisa air janabah. Dan air yang keempat ialah air najis. Apakah itu air najis? Air najis yaitu yang masuk najis ke dalam air yang kurang dari 2 kulla dan berubah warna, aroma, dan rasa. Dan air manakah yang bisa mensucikan dari hadas kecil maupun hadas besar? Yang pertama kita bahas adalah apakah itu hadas?
hadas adalah merupakan keadaan tidak suci pada seseorang muslim yang sudah balik sehingga menyebabkan ia tidak boleh sholat dan melaksanakan ibadah lain-lainnya. Contoh hadas kecil ialah buang angin, buang air kecil atau segala yang keluar dari dubur dan kubul, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan hilang kesadaran, pingsan atau mabuk maupun tidur, dan bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya. Maka cara kita untuk bersuci dari hadas kecil ini adalah dengan cara berwudu atau tayammum. Dan hadas besar contohnya berjima atau bersetubuh antara suami istri, baik keluar air mani maupun tidak, dan apabila kita mimpi basah atau sebab lainnya. Dan bagi perempuan karena haid, nifas atau wiladah. Dan apakah itu wiladah? Wiladah adalah darah yang keluar saat melahirkan. Sementara hadas besar hanya sah disucikan dengan cara mandi wajib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya kita membahas najis. Bagaimana itu najis? Najis terbagi 3. Yang pertama najis mughallaza atau najis berat. Contohnya anjing dan babi. Maka cara kita untuk membersihkan dari najis ini adalah mencamak, membasuh 7 kali pakai pasir atau debu dan 7 kali pakai air atau secara bersamaan. Dan najis yang kedua adalah najis mutawassito. Cara mensucikannya dengan cara menghilangkan benda najis tersebut dan dibasuh sampai hilang warna, aroma, rasa dari najis tersebut. Dan najis yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Cara membersihkannya atau cara mensucikannya adalah dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya kita membahas istinja. Apakah itu istinja? Dalam ilmu fikih dijelaskan adalah membersihkan sesuatu najis yang keluar dari kubul atau dubur. Dan cara kita beristinja adalah membersihkan dengan air, tetapi tidak ada air di suatu tempat, kita boleh membersihkannya dengan batu, daun, dan lain-lainnya. Dan hukum beristinja adalah wajib jika yang keluar adalah najis, yang kotor dan basah seperti air seni, air maji, dan kotoran manusia. Dan adapun adab beristinja adalah yang pertama istibra, yaitu kotoran yang tersisa di dalam makhraj, baik itu air kencing maupun kotoran, maka kita tunggu sampai tidak terasa tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Dan haram buang hajat di atas kuburan, dikarenakan kuburan adalah tempat di mana orang bisa mengambil nasihat dan pelajaran. Juga tidak boleh buang hajat dalam air yang tergenang. Dilarang buang hajat di tempat sumber air atau tempat bernaung mereka, dan dilarang buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan dianjurkan beristinja dengan tangan kanan. Dan dianjurkan beristinja dengan tangan kiri, sebab tangan kanan adalah untuk makan atau untuk yang bersih dan lain-lainnya. Inilah yang dinamakan toharo atau pentingnya untuk melaksanakan kewajiban Allah. Contoh salat. Kalau tidak sanggup berdiri, maka dibolehkan duduk. Kalau tidak sanggup duduk, maka tidur atau berbaring. Jika tidak sanggup tidur, maka salat isyarat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Kalau ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa'i ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.